Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah tentang 102 pinjol legal resmi terverifikasi di OJK. Mana saja sih pinjol yang harus kita bayar dan mana yang tidak pantas untuk kita bayar? Karena saya perhatikan teman-teman semuanya sulit banget membedakan mana pinjol yang layak untuk kita selesaikan tagihannya sampai akhir dan mana yang tidak. Ya, kenapa hal ini saya sampaikan? Karena kalau ini tidak kita ketahui, kita akan sulit membedakan mana yang benar-benar normal dan mana yang tidak normal. Ya, takutnya nanti kalau kita ikutin setiap hari, itu malah berdampak buruk kepada generasi-generasi berikutnya untuk terjebak di pinjaman online juga. Ya, tapi seperti biasa sebelum saya bahas untuk membahas video kali ini, karena di sini juga ada ya, kita juga akan bahas nanti perbandingan dua email yang masuk juga di sini, dan habis itu kita juga akan menyampaikan seperti apa sih pinjol yang benar layak kita bayar dan seperti apa yang tidak layak kita bayar sama sekali. Ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu, didukung dulu. Karena satu supportan dari Anda itu sangat berharga bagi saya dan teman-teman yang lainnya untuk kami tetap terus berada di YouTube memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya, yang mau konsultasi secara gratis pun juga boleh di nomor yang tertera di layar YouTube dan nomor yang ada di dalam deskripsi di setiap video-video saya. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan juga, karena di luar sana masih banyak oknum-oknum penipu mengatasnamakan solusi utang. Itu sangat hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Kalau seandainya Anda menjadi korban penipuan dari nomor yang ada di luar dari nomor yang tertera di YouTube, itu kami tidak dapat mentanggungjawabkan. Ya, kerugian itu milik Anda sendiri. Ya, yang belum mensupport boleh silahkan disupport. Yang mau bergabung di grup silahkan dulu, saya beri kesempatan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung juga. Dan yang mau bergabung di grup juga boleh. Selamat datang semuanya yang telah menjadi membership di channel ini atau menjadi prioritas langganan di channel Solusi Utang MB ya. Jadi terima kasih banget. Tentang pinjol mana yang pantas untuk kita bayar dan pinjol mana yang tidak pantas untuk kita bayar. Memang semuanya adalah pinjol legal dan terverifikasi. Saya melihat di posisi ini banyak teman-teman yang memancing terus-menerus tingkah-tingkah dari debt collector untuk melakukan tindakan-tindakan di luar dari SOP yang ada. Kenapa tidak? Ketika Anda dicaci maki, dihina oleh debt collector, tak jarang banyak orang yang menjual aset-aset mereka, mencari talangan dana untuk melakukan pembayaran ini. Padahal hal-hal seperti itu sangatlah merugikan orang berikutnya, karena besar kemungkinan debt collector akan melakukan hal yang sama terhadap diri orang itu. Ya, ini saya ada email sebelum saya lanjutkan untuk membacanya. Ya, saya bacakan dulu ini email yang masuk ya, supaya nanti kita bisa ada gambaran mana saja pinjol legal yang pantas untuk kita bayar dan mana yang tidak. Kan ada 102 saat ini ya. Oke, kita baca dulu email yang masuk. Ini ada dari RM ya. Selamat sore Pak, saya kelas 6 SD. Wow, terlalu kecil ini ya, kelas 6 SD loh. Dia bertanya karena dia lihat YouTube di sini, oke? Radit namanya ya, kelas 6 SD. Papa mama saya sedang diteror pinjol. Papa saya mau jual rumah buat bayar. Papa mama sama Mas Eki sering dikata-katain sama pinjol. Dibilang papa saya bajingan. Mama saya sampai sakit dan gak mau pegang HP lagi. Adik saya sakit juga, papa nggak punya uang buat bayar pinjol. Mama selalu nangis ketakutan. Kasihan lihat orang tua saya. Saya cari di YouTube tentang pinjol dan lihat video bapak. Saya harus gimana Pak? Oke. Oh, ini untuk teman-teman dari tim SHMB. Nanti saya coba
reply ulang email ini, saya kirimkan ke Solusi Hutang MB nanti ya. Coba ditelusuri, ini yang atas nama Radit, dia bilangnya baru kelas 6 SD. Saat ini papa mamanya sedang terjebak pinjol. Coba nanti ditelusuri, saya coba share dulu ke email yang satu lagi biar nanti dari rekan saya bisa menelusuri ya, dia berada di daerah mana ini sebenarnya. Oke, buat adik Radit ya, pertama saya cukup prihatin ya atas apa yang terjadi saat ini, dan sebagai seorang anak Anda sudah melakukan hal yang tepat karena melihat orang tua berada di titik di mana sudah di luar dari batas kemampuan yang ada, itu sudah kayak mana ya kita sebagai seorang anak ya, bahkan dia masih umur baru kelas 6 SD ya, masih belasan tahun ya, tapi dia sudah berpikirnya kayak orang dewasa. Dia mencarikan solusi yang terbaik buat orang tuanya, walaupun dia tahu saat ini kalau ada dia mendapatkan solusi dari saya dan dia menyampaikan kepada orang tuanya, belum tentu orang tuanya akan menanggapi, karena orang tuanya masih menganggap dia adalah bocah. Tapi meskipun bocah, dia mempunyai perasaan dan ingin sekali membantu orang tua dengan sesuai kapasitas dia yang ada ya. Oke, yang perlu disampaikan kepada bapaknya, saat ini saya nggak tahu nih bapaknya itu dari si Radit ini terjebak di pinjol mana sih ya. Kalau misalnya terjadi di pinjol legal, teroran dari pinjol ini teroran yang seperti apa ya. Kalau dia sempat menyampaikan seperti yang dikatain di sini bahwa dia sampai mengatakan papanya bajingan, berarti itu kan di luar konteks dari pola penagihan. Saya berharap adik Radit bisa menyampaikan untuk orang tuanya berhenti dulu membayar, nanti bisa dipertontonkan video ini ya. Seiring itu nanti dia bisa menghubungi nomor yang ada di layar video ya. Nanti bisa screenshot juga email yang telah dikirimkan ini. Saya tidak pajang karena takutnya tim saya sulit untuk membedakan nanti email seperti apa sih yang dikirimkan. Nah, yang jelas saya tidak memajang emailnya. Nanti kalau mau konfirmasi, saya ingin sekali untuk membantu nanti konfirmasi sama tim saya di nomor yang ada ini ya, kalau si Radit ini nonton video ini. Tapi sementara tolong dilarang orang tuanya nggak usah jual rumah dulu. Kalau bisa ganti aja nomornya, cabut nomor, reset HP ke setelan pabrik ya. Habis itu masuk dengan nomor baru. Nanti bisa hubungi rekan saya supaya kami bisa memberikan edukasi lebih, dan ini tidak dipungut biaya apapun ya. Kami fasilitaskan ini gratis kok, nggak dipungut biaya apapun. Yang penting si Radit ini bisa menghubungi tim saya aja. Mudah-mudahan dia berada di wilayah Jabotabek ya, supaya tidak terlalu jauh jangkauan kita untuk mengunjungi rumahnya. Karena ini perlu kita berbicara dengan bapak dan ibunya. Kalau sekelas si Raditnya, mungkin dia masih dikategorikan masih bocah lah menurut bapak dan ibunya, ya sulit dipercaya juga dengan ucapannya nanti. Ya, nanti saya tunggu untuk adik Radit. Mudah-mudahan Anda sudah mengambil nomor yang tertera di layar YouTube atau nomor yang ada di dalam deskripsi, biar kami bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Ya, nanti dikirimkan aja email Anda balik. Saya yang meng-email Bang Medi melalui email ini. Dan video saya, email saya dibacakan melalui video, dan saya disuruh menghubungi timnya gitu loh. Kirimkan bukti emailnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Karena ini sulit ya untuk dijelaskan, karena dia, tapi saya salut juga bocah SD loh, kelas 6 SD, tapi dia sudah sangat mengerti dengan keadaan orang tuanya. Bahkan dia tahu di situasi mana orang tuanya saat ini, dan dia mencoba nih mencarikan solusi yang tepat buat orang tuanya ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa WA tim saya supaya kami bisa mentelusuri di mana alamatnya, dan kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya supaya bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Oke, kita lanjutkan dari DA. Assalamualaikum Om Medi. Semoga Om Medi beserta keluarga sehat selalu, makin sukses channelnya. Tetap semangat ngasih edukasinya. Saya ingin bertanya Om, saya baru galbay di beberapa pinjol bulan ini. Oke. Pertama tunaiku, kedua Shopee Paylater dan S Pinjam, ketiga aku laku, keempat Ucan dari AM3, kelima Julo, keenam KTA Oke Bank, ketujuh KTA Megazip, ke-8 Kredit Pintar, ke-9 AC Cash. Oke. Yang mau saya tanyakan, tunaiku Oke Bank, Ucan, KTA, Megazip, apakah termasuk pinjol juga? Oke.
Pinjol ini dikategorikan adalah pinjaman online. Pinjaman yang berbasis digital, tidak bertemunya antara si kreditur dan si debitur dalam melancarkan melakukan transaksi uang. Ya, itu disebut dengan pinjol karena mereka hanya mengisi data-data melalui online saja. Itu pinjol. Kalau di luar dari itu misalnya kita harus hadir ke kantor, tanda tangan ini, tanda tangan itu bukan online namanya. Ya, berarti itu offline, itu terjadi dari bank konvensional. Ya, itu saja membedakan. Kalau untuk segi fintech, perbedaan antara pinjol dan fintech, pinjol lebih memberikan pinjaman dana tunai, ya, atau dana langsung gitu loh. Sementara fintech lebih ke limit belanja secara kredit. Ya, itu perbedaan antara fintechnya dengan pinjolnya. Oke. Habis itu apakah itu termasuk pinjol juga? Khusus untuk tunaiku bunganya lebih dari 50% dari pokok pinjaman, apakah itu melanggar? Oke. Bunga lebih dari 50%, sekarang tenor mereka terapkan berapa? Tenor yang dibolehkan OJK adalah 12-24% per tahun. Ya, ingat, per tahun 12-24% per tahun. Ya, perhitungan bunga ini tergantung dari kebijakan masing-masing. Apakah perhitungan bunganya mencakup seluruh pinjaman yang ada, ditotalkan dan habis itu dipotong per tahun, atau berapa cicilan yang telah kita bayar selama 12 bulan, itu akan dikurangi persenannya. Itu tergantung dari pihaknya masing-masing. Kalau ada bunga yang sampai 50%, ini dengan tenor berapa lama? Ya, kalau Anda ada tenornya 3 tahun, mereka menerapkan 24% dalam setahun, 24 itu melebihi dari 50%. Ya, sekarang tenornya dulu. Kalau tenornya di bawah 1 tahun, tapi mereka menerapkan bunganya dengan 50%, itu memang melanggar. Ya. Habis itu saat ini saya udah nggak sanggup bayar, Om. Saya udah siap untuk resikonya. Tapi setelah saya nonton videonya Om, saya jadi berani buat ngadapin resiko itu, termasuk DC lapangan. Nah, itu yang paling terpenting. Yang penting kita tidak terhanyut dengan ancaman dan tekanan dari debt collector. Oke. Yang perlu kita ingat di sini, karena banyaknya ya, ada 102 pinjol legal saat ini. Ada 102 ini, teman-teman semuanya harus membedakan mana pinjol yang pantas untuk kita bayar dan mana yang tidak. Pinjol yang tidak pantas untuk kita bayar, yang pertama, melakukan penagihan dengan pola peneroran. Peneroran sendiri ini banyak tipenya ya. Terkadang para debitur, si debt collector hanya melakukan telepon biasa, mencoba mengkonfirmasi, ya, tapi karena tidak Anda angkat, Anda beranggapan dia telah melakukan peneroran via telepon. Ini salah ya. Jangan Anda boomingkan rasa takut dengan teroran. Teroran itu mereka menelpon meskipun sudah kita angkat atau kita telepon, atau kita respon, mereka tidak berhenti-berhentinya menelpon sampai malam. Ya, bahkan mereka nyaris menghabiskan 100% baterai handphone kita. Ya, itu kan sudah tidak wajar. Ya, habis itu juga mereka selalu mengirimkan WhatsApp dengan pesan buta. Kita tidak tahu nih dari aplikasi mana aja, tapi selalu mengirimkan gambar dengan pola menakut-nakutkan, bayar hutangmu, bayar hutangmu. Ya, kita juga itu disebutkan dengan kategori meneror. Ya, habis itu kalau dua hal ini dilakukan oleh pinjol legal, Anda catat aplikasi pinjol ini dari mana. Begitu Anda mengetahui pinjolnya dari mana, hari itu juga Anda berhenti untuk melakukan pembayaran secara online, karena pinjolnya tidak mentaati aturan yang telah disampaikan oleh OJK. Dilarang melakukan penagihan dengan konsep meneror, ya, atau menagih dengan tidak kepada orang yang bersangkutan. Habis itu dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Kalau misalnya ada dari 102 pinjol legal saat ini menagih kepada kontak Anda, misalnya dia sebutkan, saya dari aplikasi A, tolong sampaikan kepada si B, ya, bahwa dia mempunyai hutang di aplikasi kami sebesar ini dan belum dibayarkan. Kalau sampai jam sekian tidak dibayarkan, si B akan kami proses ke jalur hukum. Ada pinjol yang menagih Anda seperti ini kepada rekan Anda, kepada teman Anda, kepada saudara Anda, tolong berhenti membayar. Ya, saya nggak peduli itu dari pinjol mana. Mau 102 pinjol legal saat ini, tolong Anda berhenti bayar. Anda kira-kira pernah ditagih oleh pinjol yang mana itu? Kalau seperti itu, misalnya dia menyampaikan kepada teman Anda, selamat siang Ibu atau Bapak, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan atas nama ini, nominal hutang segini, dia telah
melalaikan hutangnya atau membawa kabur hutangnya atau tidak membayar hutangnya di aplikasi kami ini. Kalau sampai jam sekian tidak dibayarkan, kami akan lanjutkan proses ke tindak hukum atau penyebaran data, penagihan yang lebih luas lagi. Kira-kira itu pernah terjadi dari pinjol mana. Ya, kalau Anda sudah tahu pinjolnya, berhenti membayar secara online. Ya, kalau Anda ikuti terus membayar, posisinya data Anda sudah disebarkan, mereka sudah melakukan peneroran, mereka sudah melakukan konsep mempermalukan, dan Anda melakukan pembayaran dengan gali lubang tutup lubang, dengan menjual aset yang ada, besar kemungkinan hal serupa akan dilakukan juga kepada orang berikutnya. Dan akhirnya apa? Pinjol akan merusak generasi penerus kita nantinya. Karena pola penagihan ini selalu dipakai oleh debt collector untuk menakut-nakuti nasabah yang bermasalah. Ya, untuk menakut-nakuti nasabah yang macet bayar. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Karena aturannya sudah jelas, debt collector dilarang melakukan 3 hal ini. Itu kata OJK. Ya, melakukan penagihan dengan konsep meneror atau mempermalukan. Melakukan penagihan dengan konsep penekanan juga tidak boleh. Ya, penekanan itu bermacam-macam. Misalnya kami akan datangi petugas lapangan, membawa polisi juga, membawa lawyer juga, membawa penasihat hukum juga, untuk kami menarik aset-aset yang ada di rumah Anda, atau melimpahkan kasus perkara ini ke jalur hukum. Itu kan ada konsep satu penekanan. Ya, itu jangan Anda bayar juga. Sampaikan ke mereka, ya sudah, kalau seperti itu saya tunggu Anda di rumah saya, dan habis itu saya tunggu undangan pengadilannya. Dan teman-teman juga harus berhenti melakukan pembayaran online. Ya, karena di tahun 2023 ini kita harus lebih fokus mempergunakan logika kita daripada kita harus terhanyut dengan rasa takut yang tidak jelas. Ya, jadi kita sudah bisa membedakan mana pinjol yang pantas untuk kita bayar dan mana yang tidak. Habis itu pinjol juga dilarang melakukan penagihan dengan kekerasan, ancaman fisik maupun verbal. Ada yang mau dicegat di jalan lah, dikirimkan gambar-gambar horor, dikirimkan bermacam-macam. Kalau Anda tahu pinjolnya, tolong berhenti membayar. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jangan Anda pupuk terus pola penagihan yang seperti ini. Kasihan nanti saudara-saudara kita yang nyemplung juga ke pinjol gitu loh. Ya, karena si pinjol ini telah menanam mindset yang salah terhadap debt collector, sehingga debt collector ini selalu memakai cara itu untuk melakukan penagihan kepada orang berikutnya. Ya, jadi supaya terlepas kita dari penagihan ancaman-ancaman untuk kedepannya, tolong beri efek jera terhadap debt collector. Ya, kan dia biasa tuh ngirim somasi lah, ngirim dengan pasal-pasal lah, ngirim gambar-gambar yang gak pantas, melakukan penagihan kepada orang sekitar. Tolong berhenti membayar. Jangan Anda tanya lagi kapan dia mau datang, apakah diproses atau tidak. Berhenti aja dulu. Supaya apa? Supaya terjadi efek jera dari penagih hutang ini, supaya pinjol pun berpikir, ada apa? Kenapa makin luas gagal bayar? Kenapa makin banyak orang tidak mau bayar? Biar mereka merubah cara penagihan dari debt collectornya. Ya, kalau seperti ini, kalau kita biarkan kan masih keenakan debt collector selalu berhasil melakukan penagihan. Sekarang kita beri efek jera supaya debt collector selalu gagal dalam melakukan penagihan menggunakan ancaman. Justru yang kita bayar itu adalah debt collector yang selalu mengutamakan cara berkomunikasi yang baik dengan debitur walaupun kita di posisi macet. Mereka menagih dengan sopan santun, mereka menagih dengan standar aturan yang ada, tidak ada unsur penekanan, tidak ada konsep mempermalukan, bahkan dia memberikan kita solusi-solusi kecil untuk kita mengatasi hal ini. Itu bayar. Ya, nggak ada uang bang, usahakan dulu. Ya kan kita bisa negosiasi sama dia, saat ini memang nggak mampu, saya usahakan dulu. Ya, tapi kalau debt collector yang mengutamakan kekerasan, ancaman, caci maki dan intimidasi, berhenti membayar tanpa peduli mau pinjol apa aja terserah. Mau pinjol legal di bawah naungan OJK apa aja, kita harus putus pola penagihan yang tidak sesuai ini. Ya, kalau nggak kita yang mengikuti aturan, siapa lagi? Kita sudah tahu debt collector tidak akan mungkin mengikuti aturan yang ada. Pinjol tidak mungkin mengikuti aturan OJK. Kita yang mengikuti aturan. Kalau kita menemukan larangan-larangan yang disampaikan OJK, tapi masih dilakukan oleh pinjol-pinjol nakal, berhenti membayar. Ya, itu solusi yang paling tepat. Jangan Anda bilang lagi,
Bang, saya banyak pinjolnya nih bang, saya banyak terjebak di sini bang, gimana bang? Nggak ada cerita, pokoknya berhenti bayar sudah. Ya, ditelepon terus bang, ganti kartu Anda, selesai. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Silahkan pinjol-pinjol mana saja yang melakukan hal seperti itu terhadap Anda, coret, minta mereka buat datang, stop melakukan pembayaran online, stop gali lubang tutup lubang, stop menjual aset-aset yang nggak penting. Ya, dan insya Allah kedepannya pasti akan lebih tercipta lagi pola penagihan yang benar-benar mengutamakan prosedur, memberikan solusi, memberikan semangat untuk si debiturnya, bukan malah mencaci maki dan menghina. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat Anda semua. Ya, jangan ada yang kepanikan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi. Gagal bayar pinjol itu cuma satu risikonya, skor kredit bermasalah. Sisanya risiko yang berat itu cuma ada dalam pemikiran Anda saja. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.